What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Halam 4. Film ini menceritakan tentang seorang remaja no-lab yang cukup beruntung karena babehnya menikah lagi dan istri barunya tuh menggoda iman banget cuy. Bukan cuma menggoda sih, tapi emang mau digoda. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang remaja yang bernama Halam. Halam sendiri memiliki sifat yang sangat pendiam setelah ibunya meninggal. Halam kini tinggal bersama sang ayah yang bernama Julius. Dan ini adalah Verity, istri barunya Julius, yang nikah gak lama setelah istrinya meninggal. Hal inilah yang membuat Halam jadi semakin merindukan ibunya. Satu-satunya orang yang mampu mengusir rasa sepinya adalah Lucy, kakak perempuannya. Halam pun menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah rumah pohon yang ia bangun bersama ibunya dulu. Gak jauh dari rumah pohon tersebut terdapat sebuah danau yang penuh dengan kenangan bersama sang ibu. Pokoknya setiap ada di sana Halam selalu merindukan sosok ibunya cuy. Di suatu malam, keluarga kecil itu makan malam bersama. Halam nampaknya benar-benar gak suka dengan ibu tirinya itu karena ia merasa posisi sang ibu tak akan pernah bisa tergantikan. Namun inti dari makan malam ini adalah sebuah perayaan karena sang kakak akan merantau pada keesokan harinya untuk melanjutkan kuliahnya. Halam pun merasa sangat bersedih karena satu-satunya orang yang kini paling dekat dengannya akan pergi. Namun Halam gak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan adalah datang ke rumah pohonnya sambil menatap foto sang ibu sembari berharap jika ibunya akan datang di sisinya. Singkat cerita, pada pagi harinya si kakak pun berangkat. Namun Halam sengaja gak keluar dari rumah pohonnya karena merasa sangat berat untuk mengucapkan perpisahan kepada Lucy. Lucy pun terus-menerus mencari adiknya tersebut sampai akhirnya ia harus berangkat karena takut ketinggalan pesawat. Saat itu Halam yang udah mulai berubah pikiran mencoba untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun sayangnya si kakak udah terlanjur jauh dan tak terkejar. Lalu ketika makan siang, ayah dan ibu tirinya Halam pun merencanakan kepergian Halam juga. Namun di sini Halam benar-benar menolak dengan keras karena ia tahu itu cuman akal-akalan si Verity doang. Setelah makan, si ayah pun ngajakin Halam jalan-jalan sambil mengobrol. Dimana si ayah bilang kalau dia nggak suka punya anak yang hobinya suuzon. Halam lantas membantah lalu mengatakan kalau kematian ibunya itu benar-benar sangat menjanggalkan. Dan dia yakin kalau Verity ada andil dalam kejadian itu. Karena perahu yang dipakai ibunya itu bolong tiba-tiba, seakan ada orang yang memang berniat mencelakainya. Keesokan harinya, Verity pun mendatangi Halam di rumah pohonnya. Di sana Verity pun membaca buku harian Halam. Dan ternyata dari buku hariannya itu banyak menuliskan kekaguman Halam terhadap kecantikan ibu tirinya itu cuy. Halam awalnya marah dengan Verity. Nah di sini secara tiba-tiba Verity malah menggoda Halam sampai akhirnya perpusrengan duniawi pun tak dapat terhindarkan. Singkatnya, setelah selesai memuncratkan kental manis Halam, Verity meminta Halam untuk pergi ke kota agar kejadian yang baru mereka lakukan tak diketahui oleh sang ayah. Dengan polosnya karena sudah diberi jatah, Halam pun berangkat ke kota. Halam yang pergi tanpa tujuan yang jelas itu pun malah jadi luntang-lantung di kota. Dan hal itu membuatnya dicurigai oleh seorang polisi dan dia pun dikejar-kejar. Beruntungnya Halam mampu lolos dari kejadian itu. Dia pun bersembunyi di sebuah tempat semacam gudang gitu cuy. Dan esoknya ia pun terbangun setelah ada beberapa tikus-tikus. Pagi itu dia benar-benar kaget karena ada wanita kantoran yang mukanya persis dengan ibunya. Dia pun ngikutin wanita itu sampai akhirnya ia sampai di tempat kerja wanita itu. Ternyata wanita itu adalah seorang HRD di sebuah hotel yang cukup mewah. Halam yang terus menatap si wanita itu membuatnya menyadari keberadaan Halam.
Dia pun akhirnya bertanya apa yang bisa dia bantu. Sontak Halam pun menjawab kalau dia lagi butuh pekerjaan. Wanita itu pun ngasih kartu namanya supaya Halam bisa melamar pekerjaan. Nah di sini Halam gak langsung pergi cuy. Dia terus menatap mata wanita itu sampai akhirnya membuat wanita itu merasa iba dengannya. Dan akhirnya dia pun langsung ngasih Halam pekerjaan sebagai kang bersih-bersih di bagian kitchen. Lantas setelah pulang bekerja, Halam masih aja nih cuy ngikutin wanita yang bernama Cat ini. Dari mulai Cat ketemu sama cowoknya sampai ke apartemennya, si Halam ini masih ngikutin dia. Hingga akhirnya hari-hari pun berlalu dan Halam malah menjadikan itu sebagai rutinitasnya. Suatu hari Halam tahu kalau Cat nggak ada di apartemennya. Di sini akhirnya Halam pun beranikan diri untuk masuk ke apartemen Cat secara diam-diam. Dan setelah Halam mempelajarinya, dia pun akhirnya sadar kalau dia bisa juga mengetahui aktivitas Cat dari jauh, tepatnya dari puncak hotel tempat dia bekerja. Akhirnya keesokan harinya Halam pun mulai naik ke puncak hotel itu di jam kerja. Tapi hal itu masih belum cukup bagi Halam. Beberapa kali dia pun sampai datang ke apartemennya langsung dari jendela yang ada di sana. Suatu malam perasaan si Halam ini kerasa nggak enak banget. Dan ternyata cuy dia baru aja mergokin wanita pujaan hatinya itu sedang melakukan perpusrengan duniawi dengan seorang pria yang udah punya istri dan juga anak. Dan setelah dicari tahu ternyata Cat punya kerjaan sampingan yaitu sebagai wanita callingan cuy. Halam pun benar-benar merasa kecewa dengan Cat. Halam kemudian pergi ke kantor polisi dan ngebuat laporan kalau ibu tirinya adalah pelaku di balik kematian sang ibu. Lantas sepulangnya dari sana Halam kembali mengingat ibunya. Dan akhirnya sebagai pelampiasan Halam pun kembali bergegas ke hotel tempat bekerja untuk memantau pergerakan yang dilakukan oleh Cat. Namun sayang tanpa sadar Halam ternyata kegap sama si manajer hotel cuy. Atasannya itu pun negor Halam dan ngancam akan ngaduin kejadian ini. Namun di sini Halam malah menekan balik si manajer dan bilang kalau dia bakalan ngasih tahu perselingkuhannya si manajer. Karena ternyata orang yang berpusreng dengan wanita pujaannya semalam itu adalah si manajer cuy. Sang manajer yang gak mau ambil pusing pun langsung mecat Halam malam itu juga. Dan Halam akhirnya langsung pulang dengan ekspresi yang biasa aja. Dan bangkainya ketika si manajer pulang sehabis bekerja, dia pun terkaget-kaget melihat Halam yang lagi main sama anak dan istrinya. Dan pada akhirnya mau gak mau si manajer pun mempekerjakan Halam lagi. Hari-hari berlalu Halam pun bekerja dengan rajin dan giat sampai pada akhirnya Cat ini sadar dengan kinerja Halam yang sangat satset dan gak males-malesan cuy. Halam pun akhirnya dikasih promosi jabatan dan dia kini sekarang bekerja sebagai front office. Melihat kinerja Halam yang terus-menerus membaik, Cat pun jadi terkesima dan dia pun memberanikan diri untuk menjalin komunikasi dengan Halam. Ia memulai semuanya dengan ngasih ucapan selamat dan ngerayain ulang tahunnya si Halam bersama teman-temannya yang lain. Singkatnya teman-teman yang lain pun pada kebanyakan minum dan akhirnya pulang duluan. Kini hanya Halam dan Cat yang tersisa. Cat yang berpengalaman pun langsung ngajakin Halam untuk mampir ke apartemennya dengan maksud pengen cari keringat berduaan nih. Please don't touch me. I'm gay. I'm gay. Namun mantapnya Halam yang masih polos ini malah nolak dan cuman mau dikelonin biasa aja. Keesokan harinya Cat pun jadi malu dengan kejadian semalam. Ia pun minta maaf ke Halam, namun kini Halam yang malah kebelet nganu sama si Cat. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut Halam pun jadi semakin giat lagi untuk bekerja karena dia punya penyemangat di tempat kerjanya sekaligus juga di ranjang. Suatu hari Halam yang lagi kerja pun dipanggil sama temannya karena orang tuanya Halam katanya datang ke sana. Di sana bapaknya Halam berniat untuk menjual rumahnya karena ada proyek yang bagus katanya. Namun usut punya usut Halam pun akhirnya tahu kalau maksudnya si bapak menjual rumah itu adalah karena dia lagi kelilit hutang cuy. Halam pun jadi makin kecewa dengan bapaknya karena rumah itu adalah peninggalan dari ibu kandungnya. Halam berpikir kalau ayahnya itu kelilit hutang karena ulah si Verity.
Dan akhirnya pada malam harinya Halam pun nyamar dengan muka digambar dan berniat ngelakuin hal yang sama seperti apa yang terjadi pada ibunya ke Verity. Namun begitu tiba di tengah danau, Halam pun akhirnya tersadar dan dia jadi insyaf saat itu juga. Halam lalu dihampiri oleh bapaknya yang akhirnya ngasih tahu kronologis asli yang sebenarnya, yang mana ternyata nggak ada sangkut pautnya sama si Verity. Dari sini Halam pun akhirnya mengerti dan dia pun kembali ke kota dan menjalani hubungan serius dengan Cat. Namun sayangnya ketika ia sampai di apartemen Cat di sini ternyata udah tobat dan Halam gak diizinin masuk ke apartemennya. Cat kemudian mengatakan bahwa Halam masih terlalu muda untuknya. Halam punya masa depan yang baik jika ia terus mempertahankan kinerjanya. Dia ingin Halam bisa menemukan pendamping yang seumuran dan bisa mensupportnya. Dan setelah itu film pun selesai.